Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa di sorga yang telah memberikan kepada kami kasih karunia, sehingga kami bisa berada pada saat ini dengan tidak kurang apapun berkumpul di dalam pertemuan pada saat ini ya Bapak. Bapak, sebelum kami memulaikan acara ini, kami menyerahkan semua hal ke dalam tangan-Mu, yang mana kami hanyalah orang-orang berdosa yang ingin mempelajari tentang firman-Mu lebih dalam. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, terlebih kepada pembicara, Pastor Roy. Berikanlah perkataan-Mu di lidahnya, agar dia dapat berbicara sesuai dan menurut dengan kehendak-Mu saja. Ada banyak hal ya Bapak yang kami tidak bisa kontrol. Kami menyerahkan hal tersebut ke dalam tangan-Mu, seperti masalah jaringan dan hal-hal teknis yang lainnya. Ini doa dan permohonan kami minta dari hati kami dengan kerendahan hati, dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Roy. Terima kasih, sorry. Ya, selamat siang kepada kita semua, saudara-saudara. Saya senang sekali bahwa kita masih bisa bertemu lagi pada saat ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Semangat dari saudara-saudara terus juga menguatkan kita semua dalam keadaan yang seperti yang kita ketahui bersama. Dalam keadaan seperti ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendekatkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan. Ya, ini luar biasa tentunya. Ya, dan kenapa firman Tuhan menjadi andalan kita? Karena memang begitu banyak informasi ketidakpastian yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya pegangan kita hanyalah firman Tuhan. Baiklah, kita boleh berdoa sekali lagi ya. Kayaknya kurang serak kalau belum berdoa lagi ya. Tadi sudah didoakan oleh Tilstra untuk doa buka acara kita, tapi sekarang saya mau berdoa sekali lagi untuk membuka firman Tuhan. Kita mulai dengan doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami boleh lagi mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami menuntut janji Tuhan, di mana 2-3 orang sepakat untuk memohon apa saja, Engkau akan mendengarkan permohonan kami. Kami lebih dari 2-3 orang, kami berkumpul, kami sepakat untuk memohon kehadiran Tuhan. Kami sepakat untuk meminta Roh Kudus menyertai kami agar ketika kami membuka sabda-Mu yang suci, Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami agar kami bukan hanya memahami kehendak Tuhan, tapi lebih daripada itu, kami boleh diubahkan semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari pada seri yang pertama, karena ini saling berhubungan. Jadi saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang baru pertama kali bergabung, tidak mendengarkan yang sebelumnya, tapi saudara bisa lihat di YouTube channel daripada tim yang sudah mengorganisir acara ini. Ya, saudara bisa lihat sesi pertama, ini sesi kedua. Yang kita sedang bicarakan, tema besarnya adalah begitu banyak orang sekarang, Kristen, non-Kristen, agama apa saja, yang sekarang ini bilang bahwa ini sudah mau kiamat. Saya setuju bahwa ini tanda-tanda wabah COVID-19, virus COVID-19 ini adalah salah satu tanda sesuai dengan yang kita sudah pelajari di dalam Matius 24 ayat 7, disebutkan di situ ya, akan ada peperangan, akan ada kelaparan, ya, kemudian akan ada wabah penyakit dan gempa bumi. Hanya saja di dalam bahasa Indonesia, sayangnya kata wabah, sampar atau penyakit tidak disebutkan, ya.
dihilangkan. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi nggak apa-apa, saudara. Ya, kita tahu dalam bahasa aslinya ada. Ya, jadi saya merekomendasikan kepada saudara, ya, tidak terima begitu saja apa terjemahan Alkitab yang kita punya. Kalau kita mau jadi pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh, lebih baik kita buka bahasa aslinya. Nah, jangan khawatir, saudara akan katakan, wah, pendeta, kami nggak tahu bahasa aslinya. Sama, saya juga. Tapi kita beruntung ada aplikasi yang memberikan kepada kita bahasa aslinya. Ya, jadi kita tahu bahwa ada yang hilang di dalam Alkitab atau tidak di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Jadi, saudara-saudara, ini yang kita sudah pelajari waktu yang lalu, bahwa semua tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, ya, bukan hanya memberitahukan kepada kita bahwa dia sudah dekat dengan kita, tapi yang lebih utama, tanda yang terbesar adalah penyesatan. Jadi semua tanda-tanda ini harus dilihat dari perspektif bahwa tanda-tanda ini yang memberikannya atau yang membuatnya adalah setan. Ya, nah, saya tidak ragu-ragu untuk katakan bahwa tanda-tanda ini bahwa kita sudah di akhir zaman adalah karena setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan tahu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, ya, mari kita buka di dalam Wahyu 12. Mari kita buka di dalam Wahyu 12 ayat 17. Ya, saudara yang punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama Wahyu 12 ayat 17. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Wahyu 12 ayat 17, firman Tuhan berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga di sini siapa? Siapa naga di sini? Dia marah kepada perempuan. Siapa perempuan itu? Naga itu adalah setan. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat di dalam ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara dengarkan, ya, bahwa setan marah kepada perempuan. Ya, kenapa? Ya, dia marah kepada perempuan dan dia dengan kegeraman yang besar sehingga dia pergi memerangi. Marahnya begitu luar biasa sehingga dikatakan dia pergi memerangi perempuan itu. Bukan cuma marah, tapi dia pergi memerangi perempuan itu. Siapa perempuan itu? Di dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, ya, para istri, hafal di luar kepala ayat ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Mengapa? Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya kepadanya. Saudara dengarkan, ya, perempuan di dalam Alkitab melambangkan gereja, melambangkan umat Tuhan, melambangkan keluarga-keluarga, melambangkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, maka saudara jangan mengharapkan hidup saudara akan aman. Tapi saudara dan saya harus mengharapkan bahwa kita akan mengalami kemarahan dari setan. Tapi kita tidak perlu takut. Bahkan dikatakan setan akan pergi memerangi kita. Ya, dan saudaraku di dalam ayat 12 disebutkan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya, kenapa surga bersukacita? Karena setan sudah dikeluarkan dari surga, dia memberontak dari surga. Ya, dari mana saya tahu? Di dalam ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Saudara dengarkan, ya, kita sempat mempelajari tentang Mikael. Dan di akhir zaman, Mikael akan menyertai saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, kita harus aminkan, ya, bahwa Mikael akan menyertai saya dan saudara. Dan Mikael berulang kali mengalahkan naga atau setan itu. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Kenapa kita mesti takut sama setan? Tidak perlu kita takut sama setan. Yang perlu kita takut kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Kalau Mikael tidak bersama dengan kita. Oleh karena apa Mikael tidak bersama dengan kita?
ketika kita terus menolak suara dari Mikael, ketika kita terus menolak panggilan dari Yesus, ketika kita terus tidak mau menurut apa yang Dia sampaikan, saudaraku, maka kita ini perlu takut. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang kita percayai sebagai kebenaran, kalau kita tidak menyimpan satu saja dosa, ya, dan kita tidak kompromi dengan satu saja dosa, maka saya dan saudara tidak perlu takut, karena dia musuh yang sudah dikalahkan oleh Mikael itu. Tidak ada yang perlu kita takutkan di atas dunia ini, saudara. Ya, dan di dalam ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah apa, saudara? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, saudaraku, itu sebabnya kalau kita hidup di akhir zaman, ya, bayangkan Yesus bilang di dalam Matius 24 ini adalah hampir 2000 tahun yang lalu. Karena ini dinubuatkan oleh Yesus tahun 31. Saudara bisa bayangkan, ya, tahun 31 Yesus menubuatkan semua tanda-tanda ini akan terjadi, yaitu penyesatan. Dan semua tanda-tanda ini berhubungan dengan penyesatan dan tujuannya hanya untuk menyesatkan. Ya, apakah dan 2000 tahun yang lalu ketika buku Wahyu ditulis, ya, hampir 2000 tahun yang lalu, saudara tahu ini dikatakan bahwa dia datang dengan kemarahan yang besar karena dia tahu waktunya sudah singkat. Itu hampir 2000 tahun yang lalu. Sekarang sesudah 2000 tahun kemudian, apakah waktu bagi setan lebih singkat atau tidak? Paling tidak lebih singkat lagi. Karena 2000 tahun yang lalu dia tahu waktunya sudah singkat. Ya. Nah, saudara bilang, Alkitab ini kok nggak benar ya? Masa 2000 tahun dibilang waktunya sudah singkat? Dari 2000 tahun yang lalu. Saudara mesti tahu bahwa Alkitab memandang bukan cuma, saudara, bukan cuma apa yang kita bisa lihat. Tapi Alkitab, khususnya dalam Wahyu 12, ini dia memperlihatkan satu penglihatan dari di surga. Kita nggak tahu kapan, tidak disebutkan itu. Tapi ini tentunya waktu yang lama, saudara. Di surga. Ya, kita nggak tahu kapan dunia diciptakan. Dari kekekalan sampai kekekalan. Kita nggak tahu. Sudah berapa lama ya dunia diciptakan. Kita bisa menghitung semua urutan dari umur-umur. Jadi para ahli Alkitab mengatakan dari zaman Adam sampai zaman Nuh itu 2000 tahun, dari zaman Nuh sampai zaman Yesus 2000 tahun, dari zaman Yesus sampai zaman kita sudah hampir 2000 tahun. Jadi umur bumi ini sekitar 6000 tahun. Iya, saudara-saudara. Nah, dari setan memberontak, terus dunia jatuh ke dalam dosa, kita nggak tahu berapa lama. Tetapi yang pasti bahwa setan diciptakan sebagai malaikat yang suci di surga pada awalnya, itu kita nggak tahu sudah berapa lama, yang pasti itu lama banget. Maka ketika dia punya waktu di atas dunia ini untuk menyesatkan orang, sudah tidak lama lagi, maka Alkitab lihat itu dibandingkan dari kekekalan, maka 2000 tahun itu adalah waktu yang singkat. Ya, semoga kita tidak ragu-ragu dengan apa yang dibilang oleh Alkitab. Kalau ada yang kita nggak mengerti dengan Alkitab, itu bukan Alkitab yang salah. Kita punya kemampuan berpikir yang masih sangat terbatas. Jangan pernah ragukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara, ya, apa yang Yesus lakukan di atas dunia ini, dia tahu waktunya sudah singkat. Jangan kita pikir bahwa semua yang terjadi di atas dunia ini terjadi secara kebetulan. Tapi semua sudah di-set up, sedang diperangkap oleh setan untuk penyesatannya yang terakhir. Ya, saudaraku, apapun itu, termasuk COVID-19, ya. Ini adalah perangkap setan untuk menghilangkan iman saya dan saudara daripada Tuhan. Ini juga, ya saudara, untuk menyesatkan orang, ya, bahwa yang membuat COVID-19 ini bagi banyak orang yang beragama sekalipun itu adalah Tuhan. Saya tidak percaya sedikit pun bahwa COVID-19 itu dibuat oleh Tuhan. Tidak, saudara. Ya,
Tuhan tidak pernah membuat virus. Tidak. Ya, tapi itu mungkin topik yang lain. Cuma mari kita berpikir, Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya manusia bisa selamat. Apakah Tuhan kira-kira dengan akal sehat kita, apakah Tuhan akan ciptakan virus yang akan membuat manusia menderita? Saya tidak percaya. Tapi inilah akal bulu setan untuk membuat Tuhan disalah gambarkan. Dan sepanjang sejarah dunia, Tuhan selalu digambarkan salah oleh setan. Ya, saudara-saudara, contohnya, saya kasih contoh. Semua agama di atas dunia ini rata-rata ya percaya bahwa neraka sudah terjadi. Bahkan di dunia Kristen sekalipun, bahwa neraka sudah ada. Dan orang yang jahat langsung masuk ke neraka. Ya, orang yang baik langsung masuk ke surga. Apakah ini bukan usaha setan untuk salah menggambarkan Tuhan? Dan dikatakan bahwa orang yang masuk neraka, orang yang jahat masuk neraka, akan dianiaya selama-lamanya. Coba saudara berpikir, ya, apakah kita menyembah Tuhan yang akan membakar orang di neraka yang berteriak siang dan malam dianiaya untuk selama-lamanya? Ini betul-betul fitnahan yang luar biasa kepada Tuhan oleh setan. Jangan kita percaya, saudara, dengan mudah. Ya, jangan kita percaya. Mari kita pegang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, walaupun itu juga topik yang lain, saudara. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang mati, yang jahat langsung masuk ke neraka. Tidak pernah. Tidak pernah. Nanti kita akan bahas ya. Kalau saudara tertarik, kalau ada yang mau bertanya, ya mari kita bahas secara khusus. Tapi di seri ini, ya, yang saya mau tekankan adalah tanda-tanda semua ini adalah usaha setan untuk menyesatkan manusia di akhir zaman. Nah, kita sudah sampai di ayat yang ke-9 waktu yang lalu, ya. Ayat yang ke-9 Matius 24. Mari kita balik kepada Matius 24. Jadi, saudaraku, ya, kita tahu bahwa setan yang sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Ya, mari kita lihat. Di ayat 9 waktu yang lalu saya katakan bahwa kenapa saya yakin ini belum kiamat. Ya, ini memang akhir zaman, betul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel 11 ayat 40. Ya, kita yakin bahwa COVID-19, wabah COVID-19 adalah salah satu tanda kegenapan dari yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 7. Tapi kita yakin bahwa ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, ini belum betul-betul adalah tanda bahwa Yesus sudah mau datang, adalah di ayat 9 sampai ayat 14. Itu tanda. Jadi kalau ayat di bawah ayat 8 itu baru tanda-tanda umum kedatangan Yesus, bisa dibilang. Tetapi di atas ayat 8, ya, di atas ayat 8 kita sudah memasuki yang disebut akhir zaman, ya, permulaan dari akhir zaman. Nah, di ayat 9 sampai ayat 14 itulah tanda-tanda yang akan betul-betul membuat kita yakin Yesus sudah begitu dekat dengan kedatangannya. Nah, saya mau jelaskan kata penderitaan, permulaan kata penderitaan ya di dalam ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Nah, kata penderitaan ini di sini ya, di dalam bahasa aslinya bahasa Greka, ini menggambarkan kata yang sama, menggambarkan penderitaan dari seorang ibu yang sedang mau melahirkan. Jadi saudara-saudara, kenapa ini ilustrasi yang diambil oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan perbedaan antara tanda-tanda sebelum ayat 8 dan sesudah ayat 8. Yaitu bahwa penderitaan yang kita alami sebelum ayat 8 itu masih hal yang biasa. Ya, walaupun kita mungkin merasa bahwa ini sudah sangat luar biasa. Tapi sebenarnya ini belum yang terberat. Kenapa? Di dalam Daniel 12 ayat 1 kita sudah pelajari waktu yang lalu bahwa akan ada waktu masa kesesakan yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Ini belum sampai di situ, ya saudara. Tapi di atas ayat 8, Matius 24, maka kita akan memasuki masa itu. Nah sekarang, kata penderitaan menggambarkan penderitaan dari seorang ibu yang sedang berusaha untuk melahirkan. Ketika anak saya dilahirkan, ya, sebelum dia lahir, istri saya mengalami pembukaan pertama. Nah, di pembukaan pertama, ya, itu sudah sakit. Itu sudah sakit luar biasa, ya. Saya bisa melihat bahwa istri saya sangat menderita, ya. Dan ketika setiap saat dicek, kebetulan pembukaannya lama, ya. Senin pagi pembukaan ya pertama, anak saya lahir Rabu malam jam 8. Bagi orang tua mengerti ini. Berarti ini lama dia menderita. Pelan banget pembukaannya. Dia mengalami kesakitan. Ya, dia nggak bisa tidur sepanjang malam. Dia harus jalan karena dia menahan sakit. Kalau dia tidur, dia kesakitan. Dia jalan mengurangi kesakitannya. Jadi hampir 2 malam dia nggak bisa tidur. Hari Senin malam, Selasa malam dia nggak bisa tidur. Dan dia sangat menderita. Ya, tetapi akhirnya sekitar setengah 8 malam hari Rabu, ya, dia sedang di ruang untuk melahirkan. Saya menunggu setengah jam dengan penuh ketegangan. Itu waktu yang paling menegangkan sampai saat itu, ya. Tidak ada berita, tidak ada suara anak menangis. Tidak ada. Saya khawatir, tapi saya cuma bisa berdoa. Mau bikin apa lagi? Ya, saya tidak berani masuk untuk lihat. Ini pengalaman anak pertama soalnya. Nggak berani. Akhirnya, dan istri saya juga memilih mamanya untuk menemani dia. Nah, sekitar setengah jam nggak ada apa-apa, suster keluar. Dan suster bilang, pendeta, Pak, boleh masuk? Saya tanya, kenapa? Dijelaskan sama suster, ini keadaannya berat, Pak. Saya tanya, apa beratnya? Aduh, lebih khawatir lagi. Begini, Pak. Ibu tidak mau disuntik rangsang. Ibu tidak mau dihisap. Sedangkan ibu tidak ada tolakan, tidak ada push, ya, tidak ada dorongan. Jadi bayi ini cuma masuk keluar. Kasihan, ini berbahaya. Jadi tapi dokter berusaha untuk kasih tahu istri ibu ini agak keras orangnya. Oh iya, saya bilang, aduh. Jadi udah nggak tahu mau bilang bagaimana sama dia. Terus bagaimana kalau Bapak yang bilangin? Ya, karena mereka sudah kehilangan akal. Sedangkan kondisinya semakin berbahaya karena istri saya akan mulai kehabisan tenaga. Dan itu berbahaya. Saya betul-betul panik seumur hidup. Mungkin itulah masa yang sangat berat bagi saya. Ya, ketika saya masuk baru lihat aja udah muka istri saya langsung, apa? Kamu mau bela mereka? Aduh, lebih stres lagi, saudara. Ya, kemudian waktu saya masuk, ya enggak, saya bilang, ya saya mau nemenin aja. Terus dokter dan perawat udah kasih tahu kepada saya lewat perawat itu bahwa kalau sampai nggak bisa lagi, ini sudah harus operasi. Padahal istri saya sama sekali nggak mau untuk operasi. Dia mau lahir normal. Apa yang terjadi kemudian? Saya sudah nggak tahu. Ya, saya cuma bisa berdoa. Saya di situ dan saya bisa lihat dia sangat kesakitan dan sangat menderita. Ya, kemudian bagi saya pertolongan Tuhan, tiba-tiba dia ada seperti dorongan dan mereka bilang terus. Akhirnya lahir, terdengar suara kencang nangis anak saya. Rasanya bahagia. Tapi yang saya mau tekankan dari perumpamaan ini, dari kata-kata penderitaan ini adalah bahwa ada penderitaan yang luar biasa sebelum anak itu lahir. Tapi awalnya mulai dari pembukaan 1 dia udah mulai kesakitan. Dan terus lebih kesakitan. Dan kesakitannya makin dekat, makin sering dan makin lebih dekat. Ini menggambarkan bahwa apa yang dibilang di dalam tanda-tanda yang sebelum ayat 8, itu akan semakin sering terjadi. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi akan ada sakit yang luar biasa yang terakhir sebelum Tuhan datang. Nah, ini yang kita harus mengerti. Itulah yang akan membuat Mikael datang di dalam Daniel 12 ayat 1. Ya,
Jadi semoga ini jelas, saudara. Kemudian sekarang kita lihat di dalam ayat 10 apa yang terjadi sesudah ya kita berpindah dari masa yang akhir zaman sebelum ayat 8 ya, tanda-tanda itu, dan kita sekarang berpindah kepada masa kesusahan yang besar. Nah, ini dikasih tahu ini ya yang merupakan tandanya bahwa kita ada di masa kesusahan yang besar yang akan membawa kedatangan Yesus yang kedua kali. Mulai ayat 9, saudara dengarkan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, saya mau tanya, kalau ada orang bilang bahwa ini sudah mau kiamat, orang Kristen, ya, kalau orang lain terserah, ya. Tapi ada orang Kristen yang mengatakan bahwa ini sudah mau kiamat, ya, karena COVID-19. Saya mau katakan tanda berdasarkan Alkitab, bukan pendapat saya. Berdasarkan ayat 9, bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, saya mau tanya, apakah tanda ini sudah digenapi? Bahwa orang Kristen yang menjadi sasaran daripada pencobaan setan, yang menjadi sasaran dari penyesatan setan, apakah orang Kristen dianiaya, disiksa, dibunuh, dan dibenci oleh semua bangsa, bukan satu bangsa. Ya, saya mengerti bahwa di mana-mana terjadi penganiayaan kepada orang Kristen, kepada para misionaris Kristen yang berusaha untuk menyampaikan Injil tentang Tuhan Yesus. Ya, di mana-mana terjadi. Ya, ada misionaris yang dibunuh di Papua, ya, di mana-mana ada penyiksaan kepada orang Kristen, ya, oleh karena nama Tuhan Yesus. Tapi belum ada yang namanya penyiksaan aniaya kepada orang Kristen secara global. Belum ada, saudara. Ya, jadi kita tahu bahwa ini tanda yang betul-betul penting untuk kita ketahui bahwa akan ada penyiksaan, pembunuhan, dibenci oleh semua orang. Ya, belum ada. Nah, kemudian tanda yang lebih berikutnya dirinci, ya, karena kita bertanya, ya, kenapa ya semua dunia, seluruh dunia akan membenci orang Kristen, ya, saudara. Dan saya mau bilang, ketika kita dibenci oleh seluruh dunia, itu bukan ujian yang mudah, saya mau katakan, saudara, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita punya kedagingan adalah kita mau selalu diterima oleh siapapun, kita mau diterima. Jadi kita sakit hati ketika ada penolakan, apalagi kebencian. Ya, ini tidak mudah. Ya, saudara-saudara, secara politik, ketika ada seorang tokoh Kristen, contohnya tokoh Kristen dihujat karena dia punya iman Kristen, maka kita akan mati-matian membela dan kita menghujat orang yang menghujat dia. Saya mau tanya, apakah bukan penyesatan dari setan ketika orang Kristen membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada orang Kristen? Apakah itu bukan penyesatan? Ya, saudara, apakah itu bukan penyesatan? Kita berpikir bahwa itu biasa. Tapi saya mau bilang bahwa itu penyesatan dari setan. Kenapa? Karena kita mengaku pengikut Yesus, tapi kita tidak menggambarkan karakter Yesus dengan membalas apa yang dibuat oleh orang lain. Yesus bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Jadi kalau kita tidak menggambarkan karakter Yesus, saya dan saudara sedang disesatkan oleh setan. Ya, jadi saudaraku, sekarang ketika kita dianiaya, maka jangan pernah membalas, doakan mereka. Ya, jangan terpancing. Ini adalah usaha setan untuk salah menggambarkan Tuhan. Ya, begitu banyak orang di atas dunia ini ateis. Ya, karena apa? Karena saya dan saudara yang mengaku pengikut Yesus tidak menghidupkan apa yang merupakan karakter Yesus. Mahatma Gandhi contohnya, katakan saya suka Kristus kalian, tapi saya nggak suka orang Kristen. Saudara, kenapa dia bilang begitu? Ya, kenapa dia bilang begitu? Oleh sebab dia lihat bahwa kita punya filsafat kasih yang luar biasa, yaitu kasih tanpa syarat. Mengasihi bukan karena dikasihi, mengasihi orang yang tidak mengasihi. Itu filsafat yang luar biasa, dan dia kagum dengan filsafat Kristen itu. Idealisme yang luar biasa. Tapi dia lihat
Tidak ada orang Kristen yang melakukan itu. Kita tidak ada bedanya dengan orang yang lain yang ada di atas dunia. Orang dunia menghujat, kita balik menghujat. Orang dunia membenci, kita balik membenci. Saudara, ini penyesatan yang tidak mudah. Bayangkan seluruh dunia viral, contohnya menghina orang Kristen, ya, di sosmed misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara dan saya punya karakter Yesus, kita tidak akan tersinggung. Kita akan bilang, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihani mereka. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian, yang lebih berat kemudian adalah, ya, kalau di dalam ayat 9 adalah penyesatan, ya, dari dunia. Tekanannya luar biasa. Pastinya kalau seluruh dunia itu benci orang Kristen. Tapi yang lebih dahsyat penyesatan berikutnya adalah, dan banyak, ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, saudara, yang akan murtad itu siapa? Orang Kristen. Ya, dan waktu mereka murtad, ya, mereka bukan cuma murtad, tapi mereka ngadu, bergabung dengan musuh orang Kristen di akhir zaman. Ya, dan mereka yang paling getol mengejar orang Kristen. Ya, saudara-saudara Kristen kita terdahulu yang murtad, mereka akan sangat membenci kita. Saya mau bilang, saudara, ini ujian penyesatan yang lebih berat. Kenapa? Kalau orang luar membenci kita, kita masih gampang untuk menahan. Kalau orang kita tidak kenal, ya, punya masalah dengan kita di jalan, mudah bagi kita untuk apa? Untuk melupakan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya nggak usah ribut lah. Ya, kita nggak akan terlalu sakit hati. Tetapi saudara, kalau orang serumah kita, kalau orang segereja kita yang menyakitkan, ya, adalah orang yang satu gereja, orang yang satu rumah, akhirnya murtad dan kemudian sekarang balik menyerang saya dan saudara. Ini ujian yang saya mau bilang tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Ya, orang yang satu gereja saling menyerahkan, ya, saling membenci, saling memfitnah satu dengan yang lain. Ini bukan ujian yang mudah, saudara. Masing-masing pihak merasa benar. Masing-masing pihak mengatakan, saya melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Sangat menyakitkan ketika ada dua kelompok di gereja. Dan mereka saling memfitnah. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Saudara, apa ini mudah? Apa ini mudah? Ini yang akan saya dan saudara hadapi. Jadi bersyukur, saudara. Saya nggak bersyukur bahwa ada kekacauan di gereja. Yang saya maksud, kita sedang dilatih. Jadi saya mau tanya, menurut saudara-saudara, ini sudah mau kiamat, ya? Saya yakin dan percaya, kalau kita sudah mampu untuk memiliki kasih Yesus, baru kiamat akan datang. Kenapa saya katakan gitu? Karena Tuhan tidak mau saya dan saudara apa? Saya dan saudara binasa. Dan di akhir zaman, kalau kita tidak punya karakter Yesus, ya, jelas banget bahwa kita akan disesatkan di sini. Ya, tanda-tanda zaman tadi berat, ya, COVID-19 berat, kelaparan berat, gempa bumi berat, peperangan berat, saudara. Tapi itu semua serangan dari luar, ya, bisa dibilang. Kemudian serangan yang terakhir dari luar adalah seluruh dunia akan membenci kita. Ya, dan mereka akan berusaha menyiksa umat-umat Tuhan di akhir zaman, bahkan membunuh. Tetapi yang lebih berat di dalam ayat 10, penyesatan yang makin berat, yaitu akan terjadi orang murtad, satu gereja, satu rumah tangga, murtad dari percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka menjadi musuh yang paling menakutkan. Ya, mereka betul-betul membenci umat-umat Kristen yang sejati, dan mereka berusaha untuk menyerahkan mereka. Ya, ada kebencian yang luar biasa ditanamkan oleh setan. Ya, sehingga kalau kita belum memiliki karakter seperti Yesus, maka kita akan pasti terpancing dan kita akan tidak menggambarkan karakter Yesus. Apa yang terjadi? Kalau saya dan saudara tidak pernah latihan, ya, sekarang ini latihan. Jangan kecewa
Kalau di gereja ada perpecahan, saya nggak bilang bahwa nggak apa-apa gereja ada perpecahan. Tidak. Yang saya mau bilang, saudara, itu adalah latihan bagi saya dan saudara. Seseorang pelari maraton tidak akan bisa lari kalau dia baru mengadakan persiapan pas hari larinya, hari maratonnya. Tidak mungkin dia bisa. Jadi, saudara, ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada saudara kita yang menyebalkan di gereja atau di kantor, di mana bersyukur karena itu latihan bagi kita untuk menghadapi masa kesusahan yang besar. Masa kesusahan yang besar itu ada di depan mata kita. Dan Tuhan seringkali dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa, dia tahu bahwa kita membutuhkan latihan supaya kita bisa lolos ujian. Ya, saudara, kalau saya dan saudara sudah latihan, ya, kalau saya dan saudara sudah belajar sebelum ujian itu tiba, maka kita tidak akan khawatir sedikit pun. Yang perlu kita khawatir, apakah kita sudah belajar? Apakah kita sudah latihan untuk masa kesusahan yang besar yang sedang datang dalam kehidupan kita? Bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang yang menyakitkan saya dan saudara. Serius, saya katakan bersyukur. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Tuhan berikan saya hati yang baik. Tuhan berikan saya hati yang suci. Tuhan berikan hati yang penuh kasih. Saudara, apakah Tuhan saudara harapkan goyang tongkat ajaib untuk membuat saudara jadi baik, jadi rendah hati, jadi suci? Tidak, saudara. Kalau saudara berdoa untuk minta kerendahan hati, maka yang terjadi saudara akan dihina. Saya yakin banget itu yang akan terjadi kepada saudara. Karena itulah cara untuk membuat saudara dan saya jadi rendah hati. Kalau saya dan saudara ini ya tidak sabar, ya, saudara minta Tuhan, saya ini nggak sabar, aduh Tuhan tolong saya. Maka yang terjadi, saudara akan dipertemukan dengan orang yang sangat menyebalkan. Orang yang bikin saudara betul-betul kehilangan kesabaran. Bos yang lagi uring-uringan contohnya. Atau teman kerja yang tidak mau kerja sama. Dan saudara akan menghadapi orang-orang yang susah dihadapi. Difficult person. Tapi saya mau bilang kepada saudara, itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Suami yang susah dihadapi. Istri yang susah dihadapi. Ya, mertua yang susah dihadapi. Saudara, semua itu adalah berkat. Itu semua adalah berkat. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara dipertemukan dengan orang-orang yang susah. Karena itu adalah latihan. Kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mau saya dan saudara binasa. Dan dia tahu di akhir zaman ini akan terjadi. Dan kalau kita belum membangun karakter seperti Yesus, maka yang terjadi adalah saya dan saudara tidak akan bisa lolos di akhir zaman ini. Ya, saudara dengarkan ayat 12. Dan karena ayat 11 dulu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, pada saat masa kesusahan besar, maka banyak nabi palsu akan muncul sama seperti sekarang. Dalam kegelapan soal info-info daripada COVID-19. Begitu banyak orang yang menawarkan info-info. Begitu banyak hoax yang sedang berlangsung. Kita nggak tahu lagi mana info yang bisa dipercaya, mana yang nggak bisa dipercaya. Sudah nggak ada yang bisa dipercaya, saudara. Ini memang kesempatan yang diambil oleh setan untuk membuat kita bingung, ketakutan yang berlebihan, dan tujuannya hanya satu, untuk menyesatkan orang. Pada saat itu, ya, akan terjadi banyak nabi palsu akan muncul dengan maksud untuk menyesatkan orang. Ini bisa dibilang inilah buzzer, ya, hoax, penyebar hoax. Jadi saudara, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, itu info dari Tuhan, tidak mungkin salah. Kita sedang menyaksikan begitu banyak hoax yang ada, ya, dan kok bisa padahal sudah berusaha ditahan-tahan, tapi tetap sudah ada undang-undangnya. Tetap hoax ini tetap ada di mana-mana. Ya, saudaraku, ini adalah semua usaha setan. Usaha setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ya, saudara dengarkan. Ya, manusia akan makin jahat
makin durhaka, ya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itulah yang membuat masa ini begitu sulit. Ya, masa ini adalah kesusahan yang besar. Kenapa? Karena orang semakin kejam, semakin apa? Semakin jahat. Ya, saudaraku, orang dalam keadaan kesusahan seperti sekarang, ada orang yang bukan mengasihani orang lain. Saya puji Tuhan untuk melihat orang yang punya kasih yang luar biasa. Saya beberapa saat melihat orang membagi-bagikan makanan kepada gelandangan. Hati saya tersentuh dengan kebaikan, ya, daripada orang-orang ini yang mereka pun sebenarnya susah, tapi mereka tidak memikirkan diri, mereka membagikan. Dan orang yang membagikan ada yang memang mampu, tapi ada juga yang saya lihat sebenarnya orang yang biasa saja, tapi dia dengan rela membagikan orang yang cuma tidur, ya, di jalan, nggak punya apa-apa. Saya sangat tersentuh, saudara, melihat kebaikan-kebaikan orang. Saya juga membaca berita ada orang-orang yang punya apartemen. Mereka bilang, saudara nggak usah bayar dulu. Ya, saudara, luar biasa, puji Tuhan untuk orang-orang yang masih memikirkan orang lain dalam keadaan seperti ini. Tapi saudaraku, kita perlu berdoa banyak. Mengapa? Karena ada juga orang-orang dalam keadaan kesusahan seperti ini mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Luar biasa. Orang-orang sudah banyak menderita, justru mereka mengambil keuntungan. Bukannya membantu, tapi mementingkan diri. Luar biasa. Tapi inilah, saudara, yang ada kenyataan di atas dunia. Kita yang harus memilih. Kita menjadi baik dengan keadaan ini, atau kita semakin tidak baik. Tapi nubuatan mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, menjadi tawar di akhir zaman. Kasih semakin hilang. Itu sebabnya orang Kristen akan bercahaya di akhir zaman dalam keadaan yang sulit. Karena orang Kristen akan tetap memancarkan kasih. Karena dunia semakin gelap, hampir tidak ada lagi orang yang bisa mengasihi, menggambarkan karakter Yesus. Saudaraku, ini masa yang ada di depan kita. Kemudian, dalam ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, dengarkan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dengarkan, kalau kita tidak lolos di dalam ujian, di dalam tanda-tanda zaman, penyesatan sebelum ayat 8, jangan mimpi kita akan lolos di tanda-tanda sesudah ayat 8. Ya, jangan mimpi. Ya, jadi di sini dibilang, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah kasih ujian yang lebih berat dari kemampuan kita. Jadi kalau kita untuk tanda-tanda penyesatan di bawah ayat 8 kita sudah nggak lolos, saudara jangan mimpi kita akan diizinkan Tuhan untuk menghadapi sesudah ayat 8. Dan kalaupun kita akan lewati itu, saudara dan saya tidak akan mampu bertahan sampai pada akhirnya. Tapi ayat 13 ini memberikan suatu prinsip yang sangat penting. Apa prinsip yang penting itu? Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang menang adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi saya mau sampaikan, saudara, ini masih latihan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa lari maraton yang akan terjadi masa kesusahan yang besar di akhir zaman. Ini latihan yang kita hadapi sekarang ini, masih latihan. Ya saudara, bersyukur untuk latihan ini. Dan bertahan, jangan menyerah. Ya, saudara, bertahan. Dan saya dan saudara akan melewati ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan melewati ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Itu pekabaran yang Tuhan Yesus mau beritahukan kepada saya dan saudara. Di dalam ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan pernah menyerah apapun kondisi saudara saat ini. Ya, apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, di pikiran saudara itu mungkin tidak ada jalan keluar, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bertahan. Dan ayat 14, ini tanda yang terakhir, yang paling penting. Di tengah-tengah masa yang susah, ya, yang sepertinya mustahil untuk melakukan apa-apa. Tetapi, saudara dengarkan ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengarkan saudara,
Ini suatu hal yang luar biasa. Mau Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa di tengah-tengah masa yang sulit, ketika semua bangsa membenci saya dan saudara, ketika saudara-saudara kita Kristen sendiri ternyata murtad dan mengkhianati Tuhan Yesus dan mulai menganiaya umat-umat Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kejamnya mereka aniaya. Ya, saudaraku, itu suatu masa yang sangat sulit. Tidak ada informasi yang bisa dipercaya lagi karena begitu banyak buzzer-buzzer nabi palsu akan muncul dengan tujuan untuk menyesatkan banyak orang. Yang mau disesatkan tentunya adalah orang Kristen. Ya, saudara, karena yang lain sudah milik setan. Ya, dan dikatakan bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, orang semakin jahat. Ya, tetapi akan ada orang yang bertahan. Itu dari mana saya tahu? Karena dalam ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penganiayaan yang luar biasa, orang Kristen yang bertahan sampai akhir tidak diam dan tidak cuma duduk saja, tapi dia semangat dan giat untuk menyampaikan Injil. Saudara, tidak ada maaf bagi saya dan saudara pada saat seperti ini. Ini latihan bagi kita, dan ini tidak memberikan maaf kepada kita untuk tidak berbuat apa-apa. Ini latihan yang baik buat kita, bahwa dalam keadaan yang sulit, kita tetap punya peluang kalau kita mau. Dalam keadaan yang sulit, kita tetap berusaha untuk menyampaikan Injil. Justru dalam keadaan yang sulit, nubuatan ini mengatakan bahwa Injil kerajaan surga ini akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Oh, luar biasa saudara. Kita dibenci oleh semua bangsa. Tetapi firman Tuhan ini, nubuatan ini mengatakan bahwa itulah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Sesudah Injil sampai ke semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini janji yang Tuhan berikan. Pekabaran kepada saya dan saudara pada siang hari ini. Jangan kita cari alasan. Kita punya 1001 alasan sekarang untuk tidak berbuat apa-apa untuk menyampaikan Injil. Iya, betul. Tapi saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus tidak akan memaafkan dirinya untuk tidak berbuat apa-apa. Ya, kita bisa berdoa. Itu yang paling kecil yang kita bisa lakukan. Kita berdoa untuk keselamatan dari orang-orang di seluruh dunia. Untuk orang-orang yang sedang kesakitan. Orang-orang yang sedang menderita oleh karena COVID-19. Itu yang paling tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang supaya selamat. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang supaya selamat. Kenapa kita tidak mau berdoa untuk keselamatan orang-orang, saudara, di sekitar kita? Itu yang paling kecil kita bisa lakukan. Kemudian, kita tidak boleh cuma berdoa. Kita bisa bekerja. Ya, kita harus berdoa dan bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita berdoa, minta Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Siapa yang saya bisa jadi saluran berkat hari ini? Baik itu cuma SMS, menyatakan perhatian, ini yang saudara bisa lakukan berikut. Ya, memberikan doa, kemudian saudara sapa, bagaimana kabar? Oh, kalau dia lagi down karena baru di PHK, saudara, boleh saya berdoa buat saudara? Lewat telepon, lewat mana saja, berdoa. Boleh saya berdoa? Kuatkan orang yang sedang menderita sekarang ini, yang depresi, apapun yang saudara temui setiap hari. Saudara, mari kita minta supaya Tuhan memberkati mereka. Kita akan terus jadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Saya mau tutup saudara dengan Kisah 1 ayat 8. Mari kita pergi kepada Kisah 1 ayat 8. Ya, saudaraku. Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ya, dengarkan. Apa yang membuat saya dan saudara bisa menjadi saksi yang penuh kuasa? Yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas apa? Ke atas kita. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, apa yang membuat
Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia adalah kalau Roh Kudus apa? Dicurahkan. Ini akan membuat, saudaraku, Injil akan selesai. Dari mana? Dari mana saya tahu bahwa ini yang akan menyelesaikan? Karena tanda yang terakhir adalah Injil disampaikan ke seluruh dunia. Dan kita tidak akan mampu lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi saya dan saudara butuh apa? Butuh Roh Kudus. Ya, butuh Roh Kudus karena buah roh adalah kasih. Kalau kita memiliki Roh Kudus, saudara, kita akan berusaha untuk menjangkau saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ya, untuk memberitakan kepada mereka kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, karena ini waktunya. Nah, saudara, inilah tanda bahwa Yesus sudah mau datang. Injil akan disampaikan ke seluruh dunia. Apa yang membuat Injil bisa disampaikan ke seluruh dunia? Ketika Roh Kudus apa? Turun. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berdoa minta supaya Roh Kudus turun. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, di dalam Lukas 11 ayat 13. Maaf, saya bilang ayat terakhir, tapi saudara, ya, maaf, berikan waktu kepada firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, kita hanya perlu lakukan minta. Minta, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Maka mujizat-mujizat akan terjadi. Hati-hati akan diubahkan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, itu yang kita harus minta. Minta kecurahan Roh Kudus. Hanya tinggal berdoa, minta, maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang. Saudara, apa yang jadi masalah kalau kita minta Roh Kudus? Yang jadi masalah adalah kalau kita masih memiliki apa? Dosa. Ya, tapi kita tidak perlu menunggu sempurna untuk datang meminta kepada Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah minta Tuhan hadir dalam hati saudara, maka saudara dan saya akan dikuatkan untuk menghadapi setiap dosa yang ada di dalam diri saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Minta Roh Kudus. Minta dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan yang ampuh. Itu yang terjadi dengan gereja mula-mula, saudara. Ini yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Panggilan kepada saya dan saudara pada siang hari ini. Apakah kita sudah pernah meminta untuk kecurahan Roh Kudus? Atau yang kita minta supaya gaji saya naik? Supaya karir saya naik? Atau supaya saya dapat istri, supaya saya dapat suami. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi saudara, permintaan yang paling utama adalah minta Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus datang, Dia akan bawa semua yang saya dan saudara butuhkan. Yaitu, saya dan saudara akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, maka kita sudah siap untuk dianiaya. Ya, dan ketika kita sudah siap untuk dianiaya, saudara, ya, kita tidak akan terpancing, maka yang terjadi dengan kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun kita disalib, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan bilang, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, maka saya dan saudara akan jadi saksi yang luar biasa. Bayangkan Stefanus yang percaya dengan Yesus, memberitakan pekabaran yang luar biasa dengan penuh Roh Kudus. Alkitab katakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, memberitakan Injil di dalam Kisah pasal 7, dia memberikan pembelaan kepada imannya dengan penuh kuasa dari Tuhan, penuh kuasa dari Roh Kudus. Lawan-lawannya orang-orang yang sangat pintar tidak dapat membantah dia. Dan akhirnya mereka ambil batu karena mereka sudah tidak bisa membantah dia dengan kata-kata. Sekarang mereka diamkan dia. Diamkan dia dengan batu dan dia dilemparin dengan batu. Saudaraku, apa yang terjadi waktu dia dilemparin dengan batu? Stefanus bilang, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita lihat ketika karya Yesus terjadi di dalam hidup Stefanus. Stefanus menjadi saksi. Bagaimana mungkin? Karena Roh Kudus penuh memenuhi Stefanus. Dan
Dan saya mau tutup dengan ini. Di dalam Kisah 7 ayat 55. Ini benar-benar yang terakhir. Saya janji ini betul-betul yang terakhir. Kisah 7 ayat 55. Saudara, ada satu poin yang penting saya mau tekankan. Kisah 7 ayat 55. Firman Tuhan berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Sementara dia dilempari dengan batu. Sementara dia sedang menghadapi maut. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Tidak ada kesakitan yang membuat dia terpisah dari kasih kepada Tuhan. Ya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada ketakutan, tidak ada kesakitan yang bisa membuat kita terpisah daripada Tuhan kita. Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, saudaraku, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan juga mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan dia bilang, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, ini sungguh luar biasa. Karakter Yesus ada di Stefanus. Tapi yang saya mau tekankan, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Roh Kudus ada dengan dia. Dan Tuhan mengizinkan dia melihat. Dia melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Anak Manusia itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Mikael. Di dalam Daniel 12 ayat 1, Mikael muncul. Tetapi dalam bahasa aslinya kata muncul itu sebenarnya adalah berdiri. Saudara, ketika saya dan saudara dianiaya, ketika kita sedang dicobai dengan luar biasanya, saya mau bilang, saudara, Tuhan Yesus bukan cuma duduk dan melihat. Tidak, saudara, dia bangkit berdiri karena dia melihat penderitaan saya dan saudara. Dia bukan merasakan penderitaan yang saya dan saudara alami, tapi dia sangat merasakan. Dikatakan Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus muncul, artinya Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup kita, selama hidup kita ada di tangan Yesus. Ada di tangan Tuhan Yesus, dia akan berdiri menyertai kita di sebelah kanan Allah. Artinya dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada di sebelah kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan memberkati saya dan saudara dimanapun saudara berada. Yesus ada di sebelah kanan saya dan saudara. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba bersyukur oleh karena firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa kami sedang hidup di akhir zaman. Kami mungkin berada di awal daripada permulaan penderitaan. Tapi Tuhan, apakah kami ada di awal atau tidak? Kami rindu untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus yang rela mati buat kami. Oh Tuhan, ajar kami untuk menghargai pengorbanan anak-Mu yang tunggal yang sungguh luar biasa. Ajar kami untuk melihat kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kami. Bapa, jangan biarkan kami menyia-nyiakan pengorbanannya. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang menderita di luar sana oleh karena apapun. Karena terkena virus COVID-19. Kuatkan iman mereka. Berikan kemenangan iman kepada mereka untuk melalui ujian yang sangat berat ini. Berkati para medis yang selalu melayani dengan tidak mengenal lelah. Jauhkan mereka dari terjangkit virus ini. Dan berikan hikmat kekuatan surgawi. Agar mereka boleh menolong semua orang yang sedang menderita. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan.
tapi biarlah Tuhan akan terus menyertai mereka. Gerakan kami ya Tuhan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan gerakan orang-orang yang mampu. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri saat ini. Dan Tuhan, jangan biarkan kami memaafkan diri untuk tidak menjadi saksi-Mu, untuk menyampaikan Injil bukan hanya lewat perkataan, tapi juga dalam perbuatan yang nyata. Tolong Tuhan, agar kami boleh membagi kasih Tuhan Yesus kepada siapapun, masyarakat luas. Tuhan, kami berdoa untuk para penginjil agar semakin aktif di seluruh dunia ini, agar terus menyampaikan Injil lewat online, lewat perbuatan, lewat apa saja ya Tuhan. Kami berdoa supaya nama Yesus yang ditinggikan, karena dengan demikian Engkau akan menarik banyak orang datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua yang telah mengikuti secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, untuk beberapa detik sampai 1 menit ke depan, mari kita mengambil waktu kita sejenak untuk melakukan refleksi terhadap pesan yang baru saja disampaikan. Dipersilakan. Puji Tuhan, karena berkat dan tuntunannya kita bisa menyelesaikan pertemuan pada saat ini. Bagi yang tidak sempat mengikuti, kami akan mengupload untuk bisa ditonton kembali. Dan untuk informasi selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kami sampaikan lewat Facebook dan Instagram @sabdatuhanharian. Terima kasih, dan Tuhan memberkati untuk kita melanjutkan kembali aktivitas kita masing-masing.